Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uutsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirina ma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, selaku hamba Allah yang beriman dan bertakwa, setiap kita mendapatkan nikmat, tiada kata yang lebih mulia dan lebih pantas kita ucapkan melainkan ungkapan alhamdulillah sebagai bentuk pengakuan kita kepada Allah dan simbol rasa syukur kita perhadapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mencurahkan berbagai macam nikmat yang tak terhitung jumlahnya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan serta hidayah sehingga kita tulus dan ikhlas hadir di tempat yang penuh berkah ini, membuktikan ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah untuk menunaikan kewajiban sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan, semoga tercurah kepada putra terbaik daripada Abdullah dan Siti Aminah yang merupakan kekasih Allah, yang berpangkat Rasulullah dan bertitel Habibullah. Tiada lain adalah baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi yang telah berjuang mempertahankan keimanan, kedamaian dan keadilan di permukaan bumi ini, sekaligus menjadi suri teladan terbaik dari segala aspek kehidupan manusia. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kami selaku hatib kembali mengajak kepada seluruh hadirin, marilah kita senantiasa mempertahankan dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah untuk berusaha jalankan apa yang diperintahkan, serta kita akan berusaha menjauhi segala larangan-larangannya. Yang mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini mendapatkan berkah dan rahmat. Mudah-mudahan sesuai nalimatta aka-akana ajita ilele namata menuju ke tempat ini, insyaallah wadi kita terima lumpui pengelah ta'ala sebagai amal DC na wadi na paturu bosi pamasena na wadi cokot tanah-tanangnya na tomaka teneng dari uratna sande di batanna malindur di balat pinna na wadi kilolan na sabalolan asabarake dari peniluran na sabaluran amal DC na wadi sumpuk cari dia aja nak kena ibu bapa jalan nak kubur. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, di antara sekian banyak ciptaan Tuhan yang ada di permukaan bumi ini, baik yang ada dalam lautan
Begitu pula yang ada di atas daratan, yang beraneka ragam bentuknya, warnanya, yang kita tidak pahami berapa persis jumlahnya. Kita tahu, kita paham, bahkan kita percaya dengan sepenuh hati bahwa manusialah yang mempunyai posisi yang sangat mulia, diciptakan oleh Allah dibandingkan dengan makhluk yang lain. Karena manusia diberikan akal untuk berpikir, diberikan kehendak untuk berbuat. Sehingga dengan kemuliaan dan keistimewaan manusia diciptakan oleh Allah menjadi nasihat bagi kita, menjadi pengingat bagi kita bahwa ternyata Allah menghidupkan hambanya di permukaan bumi ini sekian tahun puluhan tahun. Ternyata Allah menitipkan amanah kepada kita. Amanah itu hadiah berbahagia, kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Apa amanah yang akan kita pertanggungjawabkan dijelaskan oleh Rasulullah. La tazuru kadama abdi yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat tidak ada satupun manusia yang diizinkan oleh Allah untuk masuk di dalam surga hatta yus'ala an arba'in, sebelum ia menyelesaikan, sebelum ia mempertanggungjawabkan dengan 4 persoalan. Yang pertama-tama hadiah berbahagia adalah an umrihi fima afnahu, umur yang diberikan oleh Allah puluhan tahun, hampir ratusan tahun waktu dan sempat diberikan oleh Allah. Mapa mulai irekin di sana palesa marota ima pancinge, mapa mulai irekin di sana palesa yang halalan yang harangne, gagga masarana tubutak dan dia nyawata. Itulah yang menjadi catatan oleh malaikat raki dan hati. Amal kebaikan yang kita lakukan hari yang berbahagia berarti ketenangan, keselamatan yang kita dapatkan. Amal keburukan atau perbuatan maksiat yang kita lakukan berarti sisaan yang amat pedih yang kita dapatkan. Oleh karena itu, mudah-mudahan waktu yang diberikan oleh Allah hidup di permukaan bumi ini kita manfaatkan dengan baik. Kita gunakan semaksimal mungkin, karena posisi manusia diciptakan oleh Allah di permukaan bumi ini bagaikan seorang musafir. Posisi manusia diciptakan di permukaan bumi ini bagaikan seorang penumpang. Kita dalam sedang perjalanan. Nama penumpang, nama musafir itu adalah manusia. Asal kita tanah, tempat planet bumi, terminal keberangkatan kita adalah dunia. Kita akan transit nanti di alam barzakh. Kemudian dikumpulkan di terminal padang mahsyar, dan titik tujuan terakhir kita adalah kehidupan akhirat yang abadi. Apa yang perlu kita ingat sebelum kita meninggal? Mari kita waspada terhadap karcis dan tiket-tiket yang akan ditawarkan oleh iblis dan setan yang akan mengantarkan kita ke jurang neraka. Apa itu hari yang berbahagia? Adalah perbuatan-perbuatan tercela, termasuk kebakilan, ya, ada kekikiran, iri dan dengki, kesombongan dalam kehidupan kita di dunia ini. Maka Rasul mengajarkan kita, mudah-mudahan tidak ada yang berbangga apabila kita hidup kaya. Rasul mengajarkan kepada kita, mudah-mudahan tidak ada yang bersedih apabila kita hidup miskin. Maka kita di mata tak meringkaling cerita sedih tak apabila lahir dari rahim ibunya, ia dilahirkan dalam keadaan tangan kosong. Reverendi waktu di pengalat Ta'ala napa kumpul ikut itu orang parana pagalori bolana pada bagi oto napa mega widuna. Ternyata apa yang kita kumpulkan selama ini setelah ajal menjemput sudah tiba, juga kita akan kembali dalam keadaan tangan kosong. Maka marilah kita merendahkan diri, karena kita disanjung tidak mungkin jadi rembulan, direndahkan tidak mungkin menjadi sampah. Ibarat ya sumpah kita malam ikut yang hadir, yang sumpah ini pada sumpah mabila, yang sumpah akhirat, yang sumpah kalau ke akhirat merupakan sumpah yang rega ajukannya nasabah sangat jauh. Dari makan sumpah ini pada sumpah, mudah-mudahan lopi tak pakai itu lopi sembuh. Mudah-mudahan sepiri tak pakai itu sepiri pusat. Mudah-mudahan kemudi yang kita pakai, mudah-mudahan ternyata kemudi polo. Mudah-mudahan bokon yang kita timin ternyata bokon mawari.
tetapi angge kurtu sumpah terlopi tak adalah kau tak riala lopi lampu tak riala sepiri anini tak kurtu riala sebagai wise, kemudian amal abadi kita riala sebagai pokok. Insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan. Ini yang pertama, yang berbahagia. Apabila amal kebaikannya setelah orang berpulang ke rahmatullah, kupur di ceme, pura di dauko, pura sempajan semua diangkat ke kubur. Apabila umurnya memanfaatkan sebaik mungkin, rajin beribadah, melaksanakan salat, suka bersedekah, rajin berzikir, sering puasa Senin dan Kamis, dan gemar dan suka membaca Al-Quran. Ketika wujud tak matu semua diangkat ke kubur, sekiranya kita dengarkan suara yang diangkat ini sampaikan oleh orang yang telah berpulang sebelum diangkat ke kubur, seperti orang menjaga salatnya yang tak akan patuh melanggar perintah Allah, pada panik di mana apa yang kita ucapkan ketika kita meninggal sebelum diangkat ke kubur. Kadimuni papari-pari nak lokal di TV di lembak magi di menyeluruh di papari-pari TV lokal di lembak nasabah ni kita baca rumatan nama penyampai yang kenal diwala karena kuburan itu bagikan tempat seorang pengantin baru. Tetapi sebaliknya, apabila orang itu usianya sewaktu diberikan kesempatan puluhan tahun, hampir ratusan tahun, tetapi ia tidak dan patuh menunaikan perintah Allah, bahkan perbuatan menjadi kebanggaan untuk melaksanakan perbuatan maksiat, kupura di cemme, pura hidup, pura sampai sebeli angkat ke kubur. Agak tahu sinabau ya wailaha, anakku narikong kana, ambo ku narikong kampona aja nata tibi kak luka di kubur. Manggi tu melebihkan kehadir sudah perlihatkan gambaran yang akan diberikan sisa di alam kubur. Manggi tu melebihkan kadi menolak tibi luka di lembek ni tetap bajur mata nambil ipasira peken kurit tanai gagkan na repak-repak buku-buku na tak terima betalangi boleh ni betak kapue katoni ulai meloma pintu balipan meloma kike beningnya diingkan-ingin sisanya dirasakan orang seperti itu bisa mana tapi kelingannya. Untuk manusia tidak mendengarkan kejeritan dan kepedihan yang dirasakan orang seperti itu. Tetapi salah satu kemuliaan dan istimewa yang diciptakan oleh Allah daripada manusia, yaitu asui anjing. Ya dalam biasa asui biasa labu asui harga tengah benih, biasa membuka lampe. Maka dewi itu matu di kampung maka de itu setan padahal tidak, tapi magi nak buka lampi irwasue masikir ilau resesi raja nak pengalatan agak sikirina alhamdulillahilladzi ja'alani kalban alhamdulillahilladzi ja'alani kalban dibuang syukurlah dekat di pancaji asuh. Syukurlah ada kat dia mana di panci tahu kat rasa magi menengi di panci tahu kat dia bersepanjang menengi di panci tahu kat dia puasa menengi di panci tahu kat dia masuk seka mapak kudun lupa calam api pedih dan cari lenak kubur. Oleh karena itu hadir berbahagia pada kesempatan ini selama hayat masih ada di kandung badan, marilah kita bersama-sama menuntut dunia ini seakan-akan kita mau hidup selama-lamanya. Tetapi mudah-mudahan jangan kita lupa bekal akhirat kita seakan-akan kita mau mati besok. Sudah tiba saat kini untuk tak dan patuh menjalankan perintah sholat Jumat pada hari ini. Mudah-mudahan tidak numpur dan pikiran tak makanya Jumat pinain apa kami lupa Jumat narapi ni waktu tak boleh sempat jadi waktu karena kita sudah memasuki usia balik dan sudah dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan ini numpur hati tak makan dibaca pindah-pindah pekambil mas sempatnya mahal kita lebih tu hadir dan siapa yang ibu Allah Ta'ala jodoh tak dan siapa yang ibu Allah Ta'ala tak lebih-lebih penasihatkan dan ibu Allah Ta'ala umur tak. Siapa tahu waktu yang kita inginkan pada bulan yang kita canangkan pada tahun yang kita rencanakan dek pasti pakai ibu Allah Ta'ala hasiral musawwibun rugi itu mapatanjengi hasiral musawwib sajuk tu mapatempoe sapore pale tu matu-matu. Itu dalam ayat Al-Quran Allah memperingatkan hambanya kepada yang beriman. Ini mana sebagai cinta dan rasa kesayang Allah kepada hamba yang beriman, termasuk semua yang ada di tempat kita ini. Allah memperingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa tamsu nafsu ma qaddama, pikirkan oleh dirimu apa-apa yang engkau persiapkan untuk hari
Setelah kita tinggalkan pangkat dan jabatan yang kita kuasai pada saat ini, kekayaan yang berlimpah roh yang kita miliki pada saat ini, apakah sudah ada jaminan sebagai masa depan untuk menuju kehidupan bekal akhirat yang abadi? Oleh karena itu, hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, inilah anjuran bagi Rasulullah. Pertama yang harus kita pertanggungjawabkan adalah umur yang diberikan oleh Allah merupakan titipan amanah yang semestinya kita harus sadari bahwa dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu, dari tahun ke tahun, sebentar lagi kita akan meninggalkan daripada 5 alam yang kita lewati: alam arwah, alam rahim, alam barzah, alam akhirat. Tentunya kita akan berkumpul di padang mahsyar. Oleh karena itu, dari 3, 4 ini, yang kedua adalah wa jismi bima ablal umur, kemudian lan ro'aleta, yang ketiga adalah wa ilma bila ibadi segeta, kemudian keempat adalah wan malik min aina tasabba bima ampahu waram perata. Mudah-mudahan tasabbu pada segeta nasaba uki, tasabbu turut nasaba tepe, tasabbu waram parata nasaba seke. Mudah-mudahan disabbu waram parata nasaba seke. Harta yang kita makan hadir berbahagia bisa menjadi kotoran dalam tubuh kita. Harta yang kita simpan bisa saja menjadi rebutan bagi anak kita, tapi harta yang kita berikan itu adalah milik mutlak nanti di hari kemudian. Sekiranya karena keterbatasan waktu yang kita empatkan ketika kita khutbah Jumat akan dipersingkat oleh karenanya. Mudah-mudahan 4 hal yang merupakan titipan amanah yang diberikan oleh Allah kita jaga dengan baik. Yang pertama adalah umurta, yang kedua lan ro'aleta, yang ketiga pada sengeta, nomor 4 yanatu warang parata. Insyaallah dengan adanya dijaga dengan 4 hal ini, kita termasuk orang-orang yang akan selamat dalam kehidupan di dunia dan kehidupan akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wasiqil hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatu innahu was samiul alim.